Konseling Angkatan 2018 sedang melaksanakan KKN 2021 di Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, tepatnya di Jalan Kodar Selatan. Pada KKN siklus pertama, mahasiswa ditugaskan untuk melakukan pengabdian kepada keluarga. Untuk mengetahui kegiatan selanjutnya, saya Nafilrian Azhari dari Program Studi Bimbingan Konseling Angkatan 2018 sedang melaksanakan KKN di Desa atau Kelurahan Ciberem. Nah, di sini saya sedang bersama Ibu siapa? Nurhayati. Ibu punya anak? Punya dua. Yang ke-1 SMP, yang kedua kelas 4 SD. Oh, bentar. Nah, Ibu Nurhayati ini memiliki dua anak. Yang satu kelas 1 SMP, yang kedua kelas 4 SD. Nah, Ibu, saya mau tanya lagi, apakah selama pendampingan pembelajaran daring, apakah Ibu memiliki kendala? Punya anak ke-1 susah disiplin. Kenapa susah disiplin? Mungkin belajar di rumah ada jenuhnya gitu. Oh, jadi anak yang pertama itu mengalami kejenuhan belajar. Ya. Kalau anak yang kedua? Anak yang kedua disiplin waktu, tapi ada kendala dari itu matematika perkaliannya. Jadi anak tersebut belum menguasai perkalian gitu. Nah, di sini saya mau minta izin untuk memberikan treatment kepada anak-anak Ibu, sekedar memberi layanan informasi dalam mengatasi kejenuhan belajar mungkin, atau tips dan trik menguasai perkalian dengan mudah gitu. Saya mohon izin besok saya kembali lagi ke sini untuk memberikan treatment kepada anak-anak Ibu. Apakah boleh? Oke, terima kasih atas waktunya. Halo, balik lagi sama saya Nafif. Di sini sekarang saya sedang bersama anak Ibu Nurhayati yang bernama Saya Kinan Alia. Dari kelas berapa, Dek? 4D. Sekolah di mana? 091 Ciberem. Nah, di sini manggilnya apa? Kakak. Oke, di sini kakak dapat informasi dari Ibu kalau ada itu mengalami kesulitan dalam menguasai perkalian. Apa benar? Iya. Oh iya, emang nggak bisa perkalian? Emang kenapa nggak bisa perkalian? Susah. Iya. Sekarang pelajaran di kelas 4 lagi belajar apa matematikanya? Perkalian sama pembagian. Oh gitu. Nah, di sini kakak punya video pendek tentang cara cepat perkalian 1 sampai 10 tanpa hafalan. Mau ya? Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan video YouTube tentang tips and trick menguasai perkalian tanpa hafalan. Nah, saya akan memberikan kepada Raya dengan maksud dan tujuan untuk mereduksi kesulitan yang ia hadapi gitu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian cara mudah perkalian tanpa menghafal. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung perkalian 1 sampai dengan 10 dengan mudah. Nah, udah kan sekarang? Gimana? Udah ngerti? Lumayan ya. Nanti Raya lebih baik menurut kakak ini setiap pagi kalau nggak sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan pembiasaannya dengan menghafal perkalian kayak 1 kali 2, 2 kali 2, 4 gitu. Jadi
menghafal. Jadi setiap pagi Raya punya rutinitas baru untuk menghafal perkalian ya. Oke, ditunggu ya nanti kabar baiknya udah bisa perkalian, oke? Tes dulu. Dadah. Oke, sekarang saya sudah bersama Jihan, anak dari Ibu Nur Hayati. Jihan ini berdasarkan asesmen wawancara yang telah lakukan sebelumnya, Jihan mengalami kejenuhan belajar daring. Nah, sebelum saya masuk ke pemberian bimbingan mengenai tips mengatasi kejenuhan belajar, saya ingin Jihan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Malika Maulisia Jihan. Saya kelas 7, asal sekolah saya dari MTS Al Istiqomah. Nah, berarti Jihan kelas 7 berarti baru masuk ya? Iya. Baru masuk SMP. Gitu. Nah, Jihan selama belajar daring emang udah ngerasa jenuh ya? Iya. Nah, di sini Kakak mau kasih media PowerPoint mengenai tips mengatasi kejenuhan belajar ya. Boleh disimak ya Jihan. Yang pertama, membuat agenda. Jihan di sini diharapkan untuk membuat agenda keseharian Jihan, kayak mulai dari bangun tidur sampai Jihan mau tidur lagi ditulisin di agenda agar waktu Jihan tertata dengan baik. Jadi intinya Jihan kayak buat jadwal kegiatan Jihan sehari-hari gitu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Nah, yang kedua, nutrisi tubuh yang cukup. Di masa pandemi kayak gini kan kita kayak mudah terpapar sama COVID kan. Nah, di sini Jihan diharapkan untuk makan yang cukup, makan yang bergizi, minum air yang banyak, agar tubuh Jihan kuat imunnya, biar enggak gampang terpapar sama berarti apa kesimpulannya? Jihan harus apa yang pertama? Bikin apa? Bikin Agenda. Agenda dari apa? Dari bangun tidur sampai mau ke tidur lagi. Oke, nah di situ mungkin bisa diharapkan bisa mereduksi kejenuhan belajar yang Jihan alami ya. Oke, nanti kalau misalkan bisa mulai besok mulai diterapin tips yang tadi aku kasih buat keseharian Jihan ke depannya, oke? Tes dulu. Hai, saya Ana Fitrian Azhari dari Bimbingan Konseling 2018 sedang melaksanakan KKN 2021 di Kelurahan Ciberem. Sekarang saya bersama Ibu siapa? Meli. Nah, Ibu punya anak ya. Anaknya kelas berapa? Sekarang SMA kelas 1. Oh, SMA mana Ibu? SMA 6. Nah, saya mau tanya di sini selama pendampingan pembelajaran daring, apakah Ibu memiliki kendala? Oh iya, anak saya itu pingin masuk IPS. Nah, anak saya itu salah masuk jurusan, jadi masuk IPA sekarang. Oh, jadi anaknya kurang nyaman karena merasa salah masuk jurusan gitu ya? Oh, kalau misalkan boleh izin, saya minta izin ke Ibu untuk melaksanakan treatment kepada anak Ibu untuk memberikan bimbingan. Nanti di sana saya akan memberikan motivasi tentang bagaimana memanfaatkan kesalahan yang telah terjadi gitu. Apakah diizinkan? Boleh. Oke. Nanti besok saya kesini lagi untuk bertemu dengan anak Ibu langsung pada jam pelajaran ya. Hai, saya Nafitrian Azhari dari program studi bimbingan konseling angkatan 2018. Di sini saya sedang melaksanakan KKN 2021 di domisili masing-masing Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan. Di sini saya bersama Maulidina Agisti dari SMA 6 Kota Bandung. Menurut asesmen yang telah saya dapatkan dari wawancara orang tua dari Agis,
saya mendapatkan informasi bahwa Agis mengalami hambatan dalam melaksanakan sekolahnya, di mana ia merasa salah dalam mengambil jurusan di sekolahnya. Nah, saya mau tanya, kenapa bisa Agis merasa salah jurusan? Sebenarnya itu tuh ada peraturan dari sekolahnya, karena biasanya kalau aku tahu dari teman-teman aku katanya ada tes gitu untuk memilih jurusan, tapi di sekolah tersebut tuh nggak ada. Jadi masuk jurusan itu ditentuin langsung dari sekolahnya tanpa ada tes terlebih dahulu gitu. Ya, kan dilihatnya kalau nggak salah dari nilai yang di SMP. Oh, tapi di sini kan saya bermaksud untuk membantu Agis dalam menghadapi salah jurusan yang merasa Agis salah jurusan itu. Nah, di dalam kesalahan dalam pengambilan jurusan itu sebenarnya ada manfaat dalam peluang. Jadi dalam peluang itu pasti ada manfaat. Nah, di sini saya mau kasih video salah masuk jurusan jangan tegang dulu. Nah, di sini video ini berdurasi 6 menit. Saya mengambil dari YouTube. Nah, kita play dan tonton bareng-bareng ya. Latihan resep kok kadang terlalu susah gitu ya. Ada kalanya tuh mesti ganti setir atau ganti cita-cita karena satu atau lain hal, bisa aja karena faktor dari kitanya sendiri maupun karena faktor eksternal. Yang namanya ganti karir atau ganti cita-cita itu udah bukan hal yang asing lagi di zaman yang penuh perubahan. Dalam hal pelajaran, perubahan kayak tadi itu juga umum kan, dari yang tadinya pas SMA masuk ke jurusan IPS ya ternyata. Nah, oke, udah selesai videonya. Nah, dari video ini bisa saya simpulkan kalau misalkan salah jurusan itu jangan khawatir, karena kan Molly juga baru Agis juga baru kelas 10 kan. Jadi emang ada shock gitu, dari SMP masuk SMA tiba-tiba dapat pelajaran yang belum Molly kenal sama sekali. Nah, di masa pengenalan ini bisa dimanfaatkan gitu sebagai kesempatan kamu untuk mempelajari hal baru. Nah, setelah lama-lama juga setelah nanti kita udah kenal lebih jauh, udah belajar lebih dalam, Agis juga pasti bakal ngerasain dan bakal nemuin dimana titik nyaman dalam jurusan ini gitu. Misalkan kan ada di jurusan IPA kan ada 3 kan, misalkan ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, di salah satu itu nggak mungkin kamu itu nggak suka 3-tiganya gitu, pasti ada di salah satunya biologi. Nah, kalau misalkan Molly udah suka biologi, misalkan itu juga bukan, Molly nggak bakal ngerasa kalau kamu itu salah jurusan gitu. Nah, nanti setelah masuk kuliah, setelah nanti kelas 12 dan akan mempersiapkan karir di masa yang akan datang nanti, nah baru disitu kamu harus benar-benar pilih jurusan yang kamu benar-benar pengen gitu, di passion kamu. Setelah kamu memanfaatkan si waktu tadi dalam pengenalan pembelajaran itu. Nah, kalau menurut saya sih segitu. Jadi kayak Molly harus belajar benar-benar dalam perjalanan sekarang sampai 3 tahun ke depan di jurusan IPA ini gitu. Kalau misalkan masih ada kesempatan untuk ganti jurusan dan pindah jurusan, boleh aja. Kalau sekolahnya bisa mengizinkan, Molly bisa berbicara sama wali kelas atau pihak kurikulum. Nah, mungkin segitu aja sih kalau menurut saya. Kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa hubungi saya lagi di WhatsApp atau bilang aja ke ibu untuk hubungi saya ya. Oke, makasih ya Molly udah mau dengerin bimbingan dari saya. Oke, segitu aja guys. Bye.